Kawinnya mau 4 nanti istri. Bentar ya. Indonesia 1, Malaysia 1. Tak. Kira bang. Udah bang, insyaallah lah. Tak. Tunggu dulu, lanjut Saya dulu. pun Yang takut. 2000 dulu, santai. Oke, santai ya. Tenang. Oke, baik. Takut kali salah. Banyak kali ya. Oke. Sar, Iya. mau punya istri 4 atau 2 atau 1? Ini ada pertanyaan soalnya tadi. Aduh. Dari netizen tuh ada yang nanya. Oh, ada yang tanya juga ya. Ini benar ada yang nanya. Oke, tapi sejujurnya memanglah kadang-kadang memang niat kita mau kawin 1 juga, tapi kita nggak tahu kan apa yang akan jadi dekat future kita. Kadang-kadang orang boleh cakap, kadang-kadang sekejap, contohlah ibaratnya orang-orang yang beragama memang dia buat kebaikan, tapi satu kesilapan dia buat habis semua. Tapi saya pun tak boleh nak menjanjikan juga, tapi insyaAllah lah saya cuba menjadi seorang suami yang baik, suami yang setia lah insyaAllah. Okay. Tapi saya tak boleh nak janjikan tiba-tiba sekarang saya ngomong tiba satu hari je saya kahwin juga. Kita tak tahu kan, kita kan lelaki kan, kadang-kadang kita ada Silap. ada apa, kita ada silap juga, kita ada nafsu juga atau apa. Betul. Kan? Paham. Jadi apa mau kawin berapa? Kalau saya 1. 1. Karena kalau 2 saya hilang kepala. 3 tangan hilang. 4 kaki buntung. Oke. Kalau saya gitu. Tapi enggak apa-apa, itu jawaban bagus daripada nanti ngomong A, Yes. perbuatan nanti B, orang lebih tak respect ya. Yes, betul. Walaupun insyaAllah lah dengan konten-konten yang positif kita buat ni supaya dapat inspirasikan orang kat luar sana lah. Jadi komitmenmu di situ jadinya. Betul. Terserah orang mau bilang apa, nggak apa-apa gitu. Betul. Iya, nggak sakit hati tapi. Udah biasa juga. Udah biasa. Udah biasa. Tapi kalau macam karyawan saya kan semua orang Indonesia. Iya, ini orang-orang Indo Ramai. ternyata. Karyawan saya semua orang Aceh. Jadi kalau kamu datang Aceh, Medan. datang Iya. dari Malaysia ke Indo, kamu Oke. pakai orang-orang dari Indonesia. Jadi sewaktu saya di Malaysia dulu kemarin, memang karyawan saya semua dari Indonesia. Oh. So waktu saya pindah di Indonesia nih, semua karyawan saya ada nih, saya pindahkan ke Kenapa Indonesia. nggak pakai karyawan Malaysia waktu di Malaysia? Ada juga beberapa. Cuma saya tahu dekat Malaysia ni ramai orang Indonesia yang mencari rezeki kan. Okay. Dan saya nampak orang Indonesia ni bila datang Malaysia, bila cari rezeki ni mereka kerja bersungguh-sungguh. Oke. Kerana saya tahu kan macam gimana background mereka, ramai orang yang susah. Jadi Pak, waktu terakhir ini kamu tuh udah mulai banyak ke Indonesia. Iya benar. Apakah ini strateginya Aisar atau memang ada sesuatu yang membuat kamu ke Indonesia? Okey, jadi Kenapa senyum tadi? ah Ingat siapa? bukan karena ganteng. Oh, saya pikir gara-gara itu dia ke Indonesia. Iya, aku nggak sebut-sebut apa-apa kan. Ada lah, Soalnya tuh. senyumnya tadi kayak. Aku mau tanya, ya minum. Karena kan Bismillahirrahmanirrahim. tiba-tiba dia sering ke Indonesia. Apa gara-gara memang mau nyari market di Indonesia atau gara-gara si bunga? Bener Si gunung. Asik. Okey. Boleh ya? Pandai kan dia Gara-gara yang mana? Okey, jadi macam sebelum saya ke Indonesia ni pun yang kiranya ini paling lama lah. Kiranya sebelum saya ke Indonesia ni pun aku dah sering ke Indonesia sebenarnya bang. Iya. Waktu itu 2 tahun lalu kan? Yes, so macam saya udah buat 2 kali tanggal 17 Agustus kan Indonesia Merdeka kan. So saya ada buat Panjat Bukit Pinang di Medan. Udah 2 kali saya buat di sana. Tapi macam sebelum tu pun saya banyak lah kota-kota berbagi juga di Indonesia. Keluar masuk lah. Keluar masuk. Kerana apa saya banyak ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oh. Jujur. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Nah, ni saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. Rakyatnya ramai. Yeah. Nggak nyaman akhirnya dengan semua konten yang kamu bikin. Apa? Hal yang bikin aku nyaman. Komentarnya netizen atau mungkin orang tiba-tiba datang ke kamu minta tolong, tapi mungkin kamu nggak bisa tolong, akhirnya kamu jadi nggak enak hati, atau orang yang maksa minta ini minta itu, tapi kamu kayak aduh gimana gitu kan. Betul. Ada tuh yang kayak gitu. Apa yang paling nggak nyaman apa? Paling nggak nyaman Tuntutan masyarakat yang pengen kamu
harus begini, harus begitu, harus pacaran sama si A, si B, si C gitu kan. Maksudnya. Iya. Maksudnya. Enggak, yang gak nyaman, yang gak nyaman. Pandai kan? Apa betul deh? Iya. Hal yang buat aku gak nyaman lah. Gak nyaman. Yang mana? Tuntutan netizen. Tuntutan netizen tuh ada juga lah pasti. Yang paling gak nyaman dulu deh. Paling Itu ya. paling gak nyaman ya. Kayak atur Aisyah tuh harus pacaran sama ini, Aisyah tuh harus sama ini, lebih ke hubungan relationship. Ada juga lah itu pun ada juga. Itu nggak nyaman itu. Kadang-kadang aku oke aja dengan benda tuh, tapi kadang-kadang ada orang yang melebih-lebih. Lebih kayak gimana? Macam kadang-kadang orang-orang yang terlalu paksa-paksa atau apa, kadang-kadang benda itu bukan untuk aku aja, tetapi kadang-kadang untuk orang-orang yang berada yang hadir di hidup aku pun dia pun rasa macam terganggu, terganggu, semak risih gitu, rasa risih. Iya. So macam aku kadang-kadang rasa macam rasa bersalah juga, gak enak juga, gak enak karena macam dengan kehadiran aku nih dekat dalam hidup kamu membuatkan kamu rasa hidup kamu jadi nggak tenang juga. Ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu juga. Makanya lama-lama menjauh. Maka lama-lama jadi macam tak apalah, kita cuma kayak gitu aja, teman-teman itu aja lah. Iya. Karena bila orang terlalu berharap nih membuatkan suasananya jadi nggak aman, orang nggak enak, nggak nyaman. Contohnya misalnya abang cewek, contoh lah abang Iya, saya cewek. So kita berdua kan kawan apa semua kan, tapi kadang-kadang memang kita ke contoh macam apa kayak aktor loh, cuma panco kan? Enggak, kau kan aktor. Iya. So misalnya apa cewek, contoh ya, macam kita kan baru kenal. So macam ibaratnya kan cewek, so kita yang baru kenal nih. Macam biasalah dia, kita kan mula-mula kan mau kenal dulu. Takkanlah tiba-tiba saya kenal abang satu hari mau bercinta sama abang, benar ya abang? Tunggu bercinta nih maksudnya pacaran ya? Pacaran. Iya. Contoh lagi kita mau kenalan. Aku cinta mau pacaran dengan kamu. Takkan macam tu. Abang pun gak nyaman, benar kan, Bang? Asyik. Tak betul bang. Tapi ada yang kau lakukan begitu. Waktu tinju itu, aku hadir di sana. Aku saksi matanya. Jangan kau mengelak. Oke, apa ya aku bilang? Aku Kayak kau bilang, kau itu bilang sama Fadli. Bilang apa? Iya. Aku bilang apa? Oke, mau kenal sama itu. Mau kenal. Iya. Mau kenal? Dikenal bukan pacaran lagi, Bang. Tapi itu kan spesial di atas panggung sebesar itu, disorot sebanyak itu kan. Memang betul. Ya, niat mula-mula memang lah. Sebelum kita nak kenal, kita nak bercinta ataupun nak kenalkan lebih dalam, kita mesti mau berkenalan dulu. Iya, tapi kan nggak harus di panggung sebesar itu kalau nggak spesial. Tak ada. Maksudnya. Masuk dia nih. Iya. Okay. Kan yang tahu hati kan cuma Aisyah raja, ya kan? Iya, tapi kan yang orang pengen tahu sebenarnya Aisyah itu kalau mau dekat sama seorang wanita ya, wanita siapa aja, itu biasanya sebenarnya lebih ke gimmick atau benar-benar Aisyah dari hati pengen kenal. Aduh, gimmick pula. Mana ada gimmick? Oh, berarti dari hati. Ya. Dari hati memang mau kenal. Iya, betul. Oh, paham. Jadi akhirnya dari situ. Betul. Semacam bukan gimmick berarti ya. Gimmick. Biar makin banyak follower, biar makin besar, biar views makin besar. Bukan situ, soalnya ada yang ngomong begitu. Paham. Jadi harus diklarifikasi. Oke. Berarti bukan gimmick. Memang benar-benar lah. Akhirnya waktu macam seharusnya aku mau tanding sama orang lain. Seharusnya aku tanding waktu itu bukan lawan Fadli harusnya. sama El Rumi. Iya, tahu. Iya. Tapi nggak jadi kan. Kita sama El Rumi, tiba-tiba sama Fadli. Iya. So aku pun nggak ada plan apa-apa kan. So macam benda itu terjadi memang secara real lah. Oh, tapi kamu sudah tahu Fuji dari lama berarti ya? Aku tahu Fuji dari kemarin waktu tanding tuh, waktu tanding Erumi sama Jeffrey Nicole. Kebetulan di event itu dia ada. Itu pun karena ada tim aku yang bilang, aku minat sama dia apa semua. Cewek lah tim aku lah. So dia tahu itu siapa, Fuji. So gila ambil gambar apa semua. Itu waktu pertama kali lah. Oke. So after dari itu memang udah nggak ada apa-apa lagi apa semua. Tiba-tiba waktu tanding itulah. Oh, berarti kamu cuma mau kenal aja, bukan mau untuk serius. So
niat kita mau kenalan dulu. Iya, nanti kalau cocok baru serius. Kalau cocok baru oke serius. Tapi mungkin kerana disebabkan mulut-mulut daripada orang ni membuatkan keadaan jadi huru hara. Itu yang tidak nyaman. Jadi kan? gak nyaman macam saya bilang tadi. Iya, betul. Kadang-kadang mungkin kita sebagai lelaki kita boleh tahan. Tetapi kadang-kadang mungkin sebagai cewek dia tak boleh tahan. Paham aku. Betul betul kan? Iya, betul. Lagi-lagi macam Kayak Walid ya. betul macam kita lelaki strong bro, macam nantang kau lah, mampus lah. Tapi kadang-kadang ada yang cewek sampai nangis-nangis sampai semua kan. Gak tega. So macam disebabkan mulut-mulut manusia ni jadi macam udahlah. Tu macam sebab tu macam saya bilang tadi, kadang-kadang rasa macam bersalah juga dengan kehadiran saya dekat dalam hidup dia. Jadi merasa bersalah. Siapa pun kadang rasa sebagai hidup saya, hadiran hidup dia membuatkan dia hidupnya Tidak nyaman. Tidak nyaman. So, baik juga hatimu. So kadang-kadang daripada niat mau kenalan udah jadi macam udah gak bisa ketemu lagi atau apa. Faham tak? Mana-mana paham. Bagi saya macam dunia ni kecil. Indonesia ni pun kecil. Maksudnya kadang-kadang ada pasti akan terjumpa di mana event kah, di mana kah, pasti akan terjumpa. Tapi itu pasti akan terjadi kalau Pasti akan terjadi. Kalau kamu berusaha untuk dekat dengan seseorang lawan jenis, itu pasti di sosial media pasti akan banyak yang campur. Nggak Yalah. mungkin enggak. Termasuk waktu kamu coba dekat juga berkolaborasi ya. Betul. Bikin konten atau mungkin serius saya tidak tahu sama Mamari. Betul. Tapi Itulah. memang waktu itu cuma mau Saya- bikin saya- konten sayang sekali lah itu. atau mau kenal So atau dua-duanya waktu sama Mamari. Mau bikin konten atau memang mau kenal atau konten. memang bikin konten aja. Biasa lah, kadang-kadang kita content creator kan. So kadang-kadang macam waktu itu kan aku ke Bali apa semua, tiba-tiba why not kan. Aduh, pasangan dari Indonesia atau Malaysia? Iya, itu kan hanya Aisar yang tahu ya. Iya. Lebih kemana? Bingung nggak? Bingung ya? Iya, bingung ya? Tidak. Atau Kadang-kadang satu Malaysia, satu di Indonesia. mau ngomong risau juga. Risau juga. Yang mana? Tak ada lah. Kalau ini kan maksudnya tanpa Oke. melangkahi Allah ya. Iya, Maksudnya dari hati sendiri kan Dari belum hati. tentu. Jodoh kita belum tahu. Mungkin tiba-tiba jodoh aku orang Arab, orang Thailand kayak itu nggak tahu. Ya, betul. Benar sekali. kan? Betul sekali. Eh, Kalau Aisyah lebih kepengennya kemana gitu, cari jodoh di Indonesia. Ini kalau ikut hati atau apa? Ikut hati lah. Ikut hati, Walaupun ya? kan belum tentu. Kan belum tentu. Tak tahu lah. Orang Indonesia ni pun cantik juga. Iya, kalau cantik mah semua negara ada yang cantik. Tapi benar Indonesia cantik bro. Sekarang orangnya ramai. Oh iya. Jadi pilihannya, ini pun cantik, ini pun cantik. Tapi suka yang berhijab apa yang tak berhijab? Berhijab tak berhijab tuh itu Relatif. nomor 2 lah. Kadang-kadang untuk kita ubah seseorang tuh Perlu waktu. perlu waktu juga. Iya. Tapi daripada negara mana pun tak kisahlah. Tapi yang penting orangnya yang boleh sefrekuensi lah, for sure. Sefrekuensi. Of course lah, kan kerana hidup kita mau lama kan. Betul. Jadi harus cari orang yang cocok lah. Cocok gitu. Serius boleh, main-main boleh, Iya, paham. semua boleh. Jadi Indonesia atau Malay? Indonesia. Oh. Siapa tuh? Mau yang dari Tidak, kalangan artis, orang terkenal atau orang biasa aja? Atau enggak tahu, tergantung nanti keadaan. Kalau boleh ya. Kalau boleh. Kalau boleh pun, kalau boleh mungkin saya akan cari orang yang sama industri macam saya juga. Oh, satu industri ya? Ya. Kenapa? Content creator ataupun artis juga pun okey. Oke. Yes. Iya, benar. Content creator soalnya itu. Yang mana? Cuma followernya baru 200. Sama Aisyah langsung naik sehari. Ya 2 juta. So, apa tadi? Iya itu, kenapa satu industri? Kenapa satu industri? Mungkin kerana dia lebih faham dengan kerja kita juga. Oh, biar lebih nyambung ya. Lebih nyambung, dan kalau mau buat konten apa semua lebih seru juga kerana ini udah kenal, orang dah kenal juga. Berarti yang kemarin nggak banyak samanya ya? Bukan.
Bukan, maksudnya yang pacarnya di Malaysia gitu kan, dia pacaran bukan cuma di Indo. Yang kemarin juga belum tentu pacaran. Pacaran gak sih? Yang mana? Yang kemarin enggak pacaran kan? Dekat lah, dekat. Dekat ya, enggak pacaran kan? Kok pacaran cuman sama cewek di Malaysia kan waktu itu kan? Pernah lah, pernah satu kali lah. Iya, di Indonesia Cuman kok- karena dekat lah. Dekat ya. Dekat. Kok pacar enggak banyak setahu aku kan? Baca-baca tak banyak. Kalau nggak salah pacarnya bisa dihitung jari kok. Bisa ditunjari. Yang di Indonesia tuh belum ada kan yang kau pacarin kan? Indonesia belum ada lagi yang pasar ini. Oh, jadi yang kemarin belum ada yang kau pacarin ya? Ya belum lagi lah. Buat masa ini jujur dengan umur aku macam ni, dengan umur aku sekarang, aku tidak fokus lagi lah untuk mencari seorang teman hidup lagi. Tetapi kita tak tahu. Oh, berarti yang kemarin tuh yang cewek ngaku-ngaku pernah deket sama dia itu, jadi dia cuman hoax ya? Yang mana pula? Iya, karena Pernah ada satu tuh yang iya, tuh. heeh. Kadang-kadang kita jumpa orang tu kan 1-2 hari. Iya. Tapi aduh, Dia merasa merasa Dekat. sedekat sekali dengan kita. Iya. Dengan kerana kita buat sedikit silap atau apa, membuatkan dia macam, sampai kayak gini kamu. jadi ya. nama kau jadi rusak ya? So Iya, paham. the power of someone, orang yang hebat adalah bila sesuatu benda yang terjadi itu dia diam. Oh, makanya waktu kemarin itu agak rame ada wanita ngomong gini, kau pilih diam ya? Aku diam kerana lebih banyak kita ngomong sebenarnya Makin lebih bergaduh. Iya. Sebab itulah aku tak suka kalau bila jadi sesuatu aku akan cuba untuk diam lah. Tetapi kalau benda itu udah jauh, udah fitnah sekali, dah teruk, baru aku akan speak up juga. Oke, paham aku. Ah. Berarti